Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semua, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebelum kita membaca firman Allah di pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita serahkan kepada Tuhan pemberitaan firman Allah di pagi hari ini, dan biarlah Roh Kudus akan menolong kita semua sehingga kita boleh mengerti, boleh memahami, dan firman Allah itu boleh menjadi remah dalam setiap kehidupan kita semua. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepadamu pagi ini Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Pagi hari ini Bapa, sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami rindu firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus menolong kami, berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah pagi hari ini saya ambil dari kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ketiga. Kita baca ayatnya yang ke-22 ya. Yeremia pasalnya yang ketiga ayat 22. Demikiannya firman Tuhan. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Haleluya. Saudara, ayat ini terbagi dari dua bagian. Yang pertama, bagian A, imbauan kepada umat Allah pada waktu itu ya, kepada bangsa Israel. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Anak-anak yang murtad. Saudara, firman Allah ini datang pertama kali ditujukan kepada bangsa Israel yang pada waktu itu mereka sedang hidup dalam perasingan. Mereka sedang hidup dalam pembuangan, dan itu akibat daripada kesalahan dan ketidaktaatan mereka. Allah izinkan raja kafir, bangsa kafir menaklukkan mereka dan menawan mereka. Tetapi saudara-saudara, seberapa buruknya, seberapa besarnya dosa dan pelanggaran mereka, Allah selalu ingat janji dan sumpahnya kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub. Seberapa jauh Allah telah membuang mereka, tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Sebab itu Allah mengutus Yeremia untuk berbicara kepada bangsa ini, menyadarkan mereka, mengingatkan mereka. Alkitab katakan mereka seperti orang yang telah murtad. Murtad atau orang yang telah berbalik. Murtad atau orang yang telah menyangkal ya. Murtad artinya orang yang telah melepaskan kepercayaannya dan beralih kepada kepercayaan yang lain. Murtad artinya orang yang telah meninggalkan Allah sesembahannya dan menyembah kepada Baal atau dewa atau berhala. Itulah murtad.
Dan firman Allah katakan, kalau mereka kembali, maka Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan akan menyembuhkan mereka. Ya, ternyata saudara-saudara, sangat tidak enak ketika orang percaya meninggalkan Tuhan atau murtad. Bukanlah kebahagiaan yang akan mereka terima, bukanlah kebahagiaan yang akan mereka alami, tetapi keadaan akan semakin buruk. Kalau kita baca dalam ayat 21, ayat sebelumnya dikatakan, dengar, di atas bukit-bukit gundul kedengaran tangis, memohon-mohon dari anak-anak Israel, sebab mereka telah memilih jalan yang sesat dan telah melupakan Tuhan Allah mereka. Ya, tidak akan pernah menjadi lebih baik ketika orang meninggalkan Tuhan. Ketika orang murtad, ya. Coba kita membaca di dalam ayatnya yang ke Yeremia, pasalnya yang kedua. Kita baca ayat 17 mulai, ya. Yeremia pasal 2 ayat 17 sampai ayat 19, ya. Jelas sekali. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika Ia menuntun engkau di jalan? Jadi keadaan buruk, penderitaan, persoalan, permasalahan yang dialami oleh umat ini bukan kesalahan dari pihak siapapun, tetapi kesalahan dari mereka sendiri. Allah tidak pernah berbuat atau berlaku tidak adil atau tidak setia, tetapi karena ketidaksetiaanlah sehingga mereka masuk dalam lembah penderitaan. Ayat 18, dan sekarang apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil, dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saya katakan tadi saudara, orang yang meninggalkan Tuhan atau murtad, keadaannya tidak akan menjadi lebih baik. Tetapi semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Penderitaan demi penderitaan akan datang silih berganti. Karena apa? Kita baca di dalam Yeremia pasal 17. Karena apa saudara-saudara? Ayat 13. Karena mereka telah meninggalkan sumber. Ya. Yeremia pasal 17:13, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber yang hidup, yakni Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, orang yang telah meninggalkan Tuhan atau murtad, itu mereka diibaratkan seperti orang yang telah meninggalkan sumber. Ya. Kalau kita berbicara sumber, Allah itu adalah sumber. Allah itu adalah sumber berkat, sumber pertolongan, sumber kedamaian, sumber sukacita, sumber damai sejahtera, ya. Sumber kesehatan, sumber kekuatan, sumber perlindungan, sumber. Nah, ketika kita meninggalkan Tuhan, murtad, berpaling, saudara, maka kita akan kehilangan semua itu. Ya, kita akan kehilangan semua. Kita akan kehilangan sukacita, damai sejahtera, kita akan kehilangan berkat, kita akan kehilangan perlindungan, kita akan kehilangan pertolongan, kita akan kehilangan kesehatan, kekuatan.
Ya, seperti dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, yaitu iblis. Ketika kita berpaling dan kita murtad tinggalkan Tuhan, berarti kita ikut yang lain, kita sembah yang lain, kita mengabdi kepada yang lain. Dan orang yang demikian, dia telah meninggalkan sumber. Saudara, sekali lagi saya katakan, orang yang meninggalkan sumber, meninggalkan Tuhan, murtad, keadaannya akan semakin buruk. Keadaannya tidak akan menjadi lebih baik, saudara, ya. Tetapi permasalahan akan lebih hebat lagi menimpa dia. Penderitaan, sakit, penyakit. Sebab itu, mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Saya tidak tahu keadaan dan kondisi saudara hari-hari ini, ya. Saya tidak tahu. Tetapi seandainya saudara sudah mulai tidak setia, atau mulai mengabaikan Tuhan, mulai mengabaikan ibadah, mulai mengabaikan doa-doa, mulai mengabaikan firman, hati-hati, ya. Ada penderitaan yang menanti, ada persoalan-persoalan yang menunggu kita ketika kita meninggalkan Tuhan. Sebab itu, mari kita kembali, ya, kita kembali seperti firman Allah kepada jemaat yang ada di Efesus. Ingatlah, bertobatlah, kembalilah, sebab kalau tidak, aku akan mengalihkan kaki Dian. Kita lebih tahu dalam hal apa kita telah meninggalkan atau kita telah melalaikan, ya. Mungkin saudara masih sebagai orang Kristen, mengaku sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Tapi engkau sudah tidak beribadah lagi. Engkau sudah tidak berdoa lagi. Engkau sudah tidak menyembah lagi. Kembali. Lakukan ibadah-ibadahmu, doa-doamu, penyembahanmu. Ya. Atau engkau masih menjadi anak Tuhan. Masih aktif. Tetapi engkau melakukannya itu hanya sebagai rutinitas, kebiasaan. Bertobat, lakukan segala sesuatu dengan penuh kasih, firman Allah katakan, dengan penuh rasa takut dan gentar. Mari kita mau kembali, dan Tuhan akan kembali kepada kita. Tuhan akan kembali kepada kita. Dia akan menyembuhkan kita, Dia akan memulihkan kita. Mari kita mau perbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Kita mau perbaharui relasi kita dengan Tuhan. Kita mau perbaharui hubungan kita dengan sorga. Penderitaan-penderitaan itu boleh datang, tapi Tuhan akan meluputkan kita dari segala penderitaan, persoalan, dan permasalahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih firman-Mu pagi hari ini. Mengingatkan kepada kami betapa sedihnya, betapa menderitanya orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Betapa menderitanya orang-orang yang berpaling, tidak lagi setia kepadamu. Ampuni kami Tuhan, kalau ada di antara kami yang telah mulai tidak berlaku setia. Pulihkan kami dan sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu yang pagi hari ini mereka dalam pergumulan. Apapun pergumulan mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang tertutup jalan Tuhan buka jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.